Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Jepara. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas dari mata kuliah e-commerce. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Rizka Amelia Fatihah, dan di sebelah kanan saya, Hirta Rahma Amelia, dan saya Hani Fadila. Saya Tofaila Fikri Firatunisa. Saya Kianti Putri Nurisnaini. saya Rima Juliana Putri. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang laporan tugas dari mata kuliah e-commerce ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Hirta. yang pertama yaitu latar belakang usaha Kuker.com. Potensi sumber daya manusia sebagai pekerja publik di Indonesia semakin meningkat seiring pembangunan di segala bidang kehidupan, memberi dampak terhadap kehidupan rumah tangga, terutama keluarga kecil yang masih produktif. Dalam mengajarkan aktivitas sebagai pekerja di luar rumah sebagai PNS, karyawan publik dan swasta, wira swasta dan lain-lain juga semakin tinggi, di samping memiliki anak bayi atau balita, bahkan mempunyai orang tua yang sudah rentan dan sakit-sakitan. Tentu butuh bantuan orang lain untuk tugas-tugas dalam rumah tangga yang disebut pekerjaan rumah tangga. Eksistensi pekerjaan rumah tangga masih merupakan polemik karena belum adanya pengaturan yang jelas dan konkret tentang PRT, sebagaimana pekerja lainnya yang sudah ada pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, sebagai langkah antisipasi, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sudah mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerjaan rumah tangga. Sambil menunggu rancangan undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dapat dideskripsikan bahwa secara umum pemenuh hak pekerja rumah tangga dalam kenyataan belum terpenuhi secara baik, bahkan banyak menimbulkan persoalan secara individu dan kemampuan terhadap proses dan hasil pekerjaan yang masih rendah, juga mengakibatkan banyak persoalan. Secara khusus, eksistensi PRT dalam pasaran kerja lokal ada kecenderungan menurun dalam 3-5 tahun terakhir, tidak seimbang dengan kebutuhan terhadap jasa PRT yang semakin tinggi. Dari permasalahan di atas, kami menciptakan aplikasi Kuker untuk memenuhi kebutuhan terhadap jasa PRT dan cleaning service yang permintaannya tinggi, namun dalam 3-5 tahun terakhir mengalami penurunan eksistensinya dan sulitnya mencari informasi mengenal jasa supir, pekerjaan rumah tangga, babysitter, atau perawat manula saat ini menjadi faktor berdirinya usaha ini. Selain itu juga banyaknya permintaan pekerjaan rumah tangga yang dapat dipekerjakan secara cepat dan sesuai pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi misi usaha Kuker.com ini. Yang pertama yaitu visi. Visinya yaitu menjadikan perusahaan jasa service cleaning service berkelas dunia yang profesional, efektif, efisien, dan inovatif. Selanjutnya yaitu misi dari usaha ini. Misi yang pertama, mewujudkan sistem kerja cleaning service yang profesional dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, menjadi perusahaan jasa cleaning service yang menerapkan teknologi informasi terkini di dalam pengelolaan sistem perusahaan. Yang ketiga, menjadi perusahaan jasa cleaning service pilihan yang dikenal masyarakat. Yang keempat, menjadi perusahaan cleaning service yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan sumber-sumber yang renewable. Yang kelima, menjadi perusahaan jasa cleaning service yang menciptakan penemuan-penemuan baru. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan jasa cleaning service yang memberikan gaji karyawan di atas UMKM. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan dari aplikasi ini adalah membuat aplikasi Kuker penyedia dan pengguna jasa kebutuhan rumah tangga sehingga dapat memudahkan pencari jasa untuk mencari jasa kebutuhan rumah tangga dan
berhubungan dengan penyediaan jasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Heni. Selanjutnya adalah pengantar bisnis e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya, segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran, barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone. Banyak bentuk layanan yang bisa kamu dapatkan dengan memanfaatkan transaksi e-commerce, mulai dari pembelian tiket transportasi, pembayaran tagihan seperti listrik dan air, kemudian juga layanan perbankan dan investasi. Transaksi e-commerce bisa dalam bentuk bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Ada bisnis to bisnis, selanjutnya bisnis to consumers, selanjutnya consumer to consumer, selanjutnya consumer to business, terus online to offline, customer to administration, business to public administration. Selanjutnya manfaat e-commerce. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, tidak perlu modal dan jumlah besar. Yang ketiga, menjadi bisnis lintas wilayah. Yang keempat, bisnis yang fleksibel. Yang kelima, memudahkan pengembangan bisnis. Oke, selanjutnya untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Vicky, Kinan, dan Rima. Selanjutnya ada rencana keuangan. Dalam memulai bisnis ini, Kuker.com telah mengeluarkan anggaran untuk beberapa keperluan seperti pembuatan website, legalitas usaha, peralatan, dan lain-lain yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel berikut. Jenis biaya desain logo dengan harga 500.000, biaya iklan dengan harga 400.000, produksi atau maklun seharga 2.500.000, pembuatan website seharga 3 juta, biaya foto 1.200.000, biaya pembuatan CV 6.500.000, biaya lain-lain 1 juta, total biaya yaitu 15.100.000 rupiah. Total biaya yang dikeluarkan oleh Kuker.com untuk pengurusan operasional adalah sebesar 15.100.000 rupiah. Modal usaha Kuker.com bersumber dari utang dan dana pribadi, kemudian akan dikembalikan nanti pada saat sudah mendapatkan keuntungan. Kemudian sistem keuangannya yang kami dapat adalah dari administrasi layanan pengguna sebesar 2% dan metode pembayaran menggunakan KukerPay. Selanjutnya ada strategi operasional. Sistem operasional pada Kuker yaitu cara kerja atau proses pengendalian pada aplikasi yang bergerak di bidang pencarian jasa pekerjaan. Pada aplikasi ini akan memberikan beberapa informasi serta penawaran mengenai beberapa jasa yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen seperti jasa supir, asisten rumah tangga, babysitter maupun perawat manula. Aplikasi ini membantu konsumen dalam mencari jasa untuk mencari jasa kebutuhan rumah tangga. Penggunaan aplikasi Kuker ada dua kategori, yaitu sebagai pekerja dan sebagai konsumen. Jika sebagai pekerja, maka dapat mendaftarkan diri sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dan penggunaan sebagai konsumen dapat memilih jasa sesuai dengan kebutuhan serta dapat mencari calon pekerja yang sesuai dengan kriteria konsumen. Untuk pembayaran dapat melalui Pay Kuker atau sistem keuangan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Konsumen akan dapat membayar sesuai dengan tarif yang dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinan. Strategi SDM. Dalam strategi ini kami menggunakan kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan kemajuan dalam sebuah bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk menjaga kualitas kinerja SDM adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada setiap karyawan di era digital pada saat ini. Strategi pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mengembangkannya. Dengan melakukan pembelajaran digital melalui webinar, simulasi, video pelatihan, dan lain sebagainya. Dengan adanya langkah pengembangan SDM secara digital,
Secara tidak langsung, perusahaan dapat menghemat biaya untuk melakukan pelatihan maupun biaya perjalanan. Selanjutnya, strategi pemasaran. 1. Produk. Produk dari Kuker adalah layanan mencari pekerjaan secara online untuk semua orang yang sedang mencari pekerjaan, baik online maupun offline. Kuker mengusung layanan pembayaran berbasis open platform yang berbeda dari layanan yang sudah ada. 2. Price. Kuker menghadirkan beragam program cashback bagi para penggunanya. Dengan adanya cashback ini, pelanggan diuntungkan karena melakukan transaksi dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, promotion. Untuk melakukan promosi ini, Kuker akan melakukan perencanaan beriklan baik di media cetak, televisi, media luar ruang maupun digital. 4. Place. Menggunakan media digital seperti website atau aplikasi. 5. People. Dalam konteks ini, people mengacu pada karyawan atau tim yang bekerja di Kuker untuk memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Tim atau karyawan yang bekerja di Kuker harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. Mereka harus dapat menanggapi pertanyaan dan permintaan pelanggan dengan cepat dan akurat, serta memiliki sikap yang sopan dan ramah. Kuker juga memperhatikan kualitas karyawan, secara rutin memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Hal ini memastikan staf selalu siap untuk memberikan layanan terbaik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keenam, physical evidence. Salah satu physical evidence Kuker adalah aplikasi Kuker yang digunakan pengguna untuk mencari berbagai pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Aplikasi ini memiliki tampilan yang ramah pengguna dan mudah digunakan, sehingga memudahkan pengguna untuk memesan layanan yang diinginkan. Selain itu, Kuker menampilkan berbagai promosi dan diskon yang dapat meningkatkan daya tarik pengguna terhadap aplikasi tersebut. Dari pemaparan yang telah disampaikan teman-teman akan disimpulkan yaitu aplikasi Kuker merupakan penyedia dan pengguna jasa kebutuhan rumah tangga sehingga dapat memudahkan pencari jasa untuk mencari jasa kebutuhan rumah tangga dan yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Dalam aplikasi ini nantinya pengguna dapat mendapatkan informasi dan lokasi jasa dan servis berdasarkan lokasi pengguna. Sehingga jika pengguna membutuhkan perbaikan yang memerlukan jasa atau servis khusus, dapat langsung mengetahui lokasi jasa atau servis yang tepat, sekaligus menjembatani bertemunya pemilik jasa dengan pencari jasa, yaitu pemilik jasa menggunakan data rincian jasa hingga tarif jasa yang dapat dilihat oleh pencari jasa. Juga pemilik jasa dapat mencantumkan lokasi jasa dengan koordinat yang dapat ditelusuri rutenya dengan Google Maps. Dari presentasi kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.